Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tugasnya ya, Pak Agung. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi, saya di sini perkenalkan, nama saya Alia Zata Izatipa dari Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur 2021. Saya akan sharing pengetahuan saya tentang konsep pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Nah, perlu kita ketahui, pengelolaan SDA itu apa sih sebenarnya? Ini ada nih dari Bapak Taufik selaku Kepala Bapeda Jawa Barat. Menurut beliau, pengelolaan SDA itu bukan hanya sekedar cara mengalirkan dan memanfaatkan sumber daya air dari hulu ke hilir, namun juga mencakup upaya pemeliharaannya dari hulu sampai hilir. Nah, selama ini tuh pengelolaannya masih belum terkoordinasi seperti itu. Lalu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, pengelolaan sumber daya air diartikan sebagai upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Kemudian, seperti apa sih pengelolaan SDA yang berkelanjutan? Secara singkatnya adalah kita memerlukan master plan jangka panjang yang konsisten. Nah, minimal tuh 25 tahun. Lalu kita perlu kebijakan dan peraturan di mana masyarakatnya berpartisipasi dalam perumusan, dalam mengawal dari kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Lalu kita harus membangun IPOLEK Sosbud Penhankam ini agar terciptanya kelancaran pembangunan proyek SDA dan masyarakatnya ikut sejahtera. Lalu kita harus mengatur tata ruang dan reboisasi. Lalu kita harus mengimplementasikan exit lakom di mana terdapat unsur edukasi sebagai topik utama dari proyek-proyek SDA atau pengelolaan SDA. Lalu kita harus melakukan edukasi tentang konservasi dan penghematan air, bisa dengan rainwater harvesting dan drainase ramah lingkungan. Kita juga bisa dengan pengelolaan sampah yang partisipatif dan edukasi psikologi sosial dengan teori-teori seperti DISC, TPB, lalu kita mengimplementasikan sustainable drainage system, dan kita mengedukasi tentang banjir dan pengelolaan SDA. Nah, dari hal-hal yang sudah kita upayakan tersebut, apa sih output-nya? Kita tuh pengen adanya ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya air yang dapat memenuhi kebutuhan dengan harga dan kualitas yang sesuai untuk seluruh masyarakat. Karena SDA sendiri kan bisa kita ketahui merupakan sebuah pelayanan dasar ya untuk masyarakat Indonesia. Nah, gimana sih master plan jangka panjang yang konsisten? Saya merumuskan pengelolaan sumber daya airnya dilakukan dalam 25 tahun ke depan. Dengan parameternya adalah persentasenya penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat. Lalu gimana persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat. Lalu ada kapasitas tampung per kapita dan volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya sudah tertuang nih di dalam Renstra, Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR. Bisa teman-teman lihat, bisa Bapak lihat. Sebentar, saya pakai annotate ya. Di sini
ada pengelolaan air tanah dan air baku yang berkelanjutan, lalu ada ketahanan kebencanaan infrastruktur, lalu ada waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Ini adalah upaya peningkatan ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air. Nah, breakdown-nya lagi gimana sih? Kita ini meningkatkan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi. Lalu, meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya. Ini semua didukung oleh teknologi, sumber daya manusia, program dan anggaran, sarana dan prasarana, dan regulasi yang ada di negara kita tercinta ini. Oke, selanjutnya, gimana sih kebijakan dan peraturan yang partisipatif? Nah, menurut saya, kita ini harus merumuskan sesuatu kebijakan dan peraturan yang meng-cover untuk peningkatan konservasi sumber daya air secara terus-menerus. Lalu kita harus mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu harus ada pengendalian dan pengurangan daya rusak air, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA. Lalu kita harus membangun jaringan sistem informasi sumber daya air nasional yang terpadu antar sektor dan antar wilayah. Sebenarnya sudah ada, bisa teman-teman lihat, namanya adalah pengolahan data sumber daya air atau PDSDA, lalu ada pengelolaan aset sungai atau PAS, lalu ada Wiki SDA, lalu untuk perizinan online ada yang namanya Siswo PSDA. Ini semua bisa teman-teman akses di websitenya SDA PUPR ya, kalau ingin tahu lebih lanjut. Nah, di dalam Renstra sendiri, kebijakan dan peraturannya sudah diatur nih, ada strategi-strategi tertentunya. Nah, untuk air baku sendiri, ada strategi untuk mempercepat penyediaan air baku dari sumber air terlindungi. Kemudian ada strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu dan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan SDA. Lalu ada juga strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku itu sendiri. Untuk breakdown-nya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini akan saya singkatkan saja karena akan terlalu banyak kalau misalkan saya bacakan. Lalu untuk bidang irigasi sudah ada nih strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air, lalu untuk meningkatkan dan pemanfaatan fungsi tampungan, untuk peningkatan kinerja bendungan, penurunan risiko bendungan, lalu untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan konsep modernisasi irigasi, dan juga menyediakan air untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi. Lalu ada juga strategi kebijakannya untuk mengembangkan infrastruktur yang tangguh bencana dan juga untuk penguatan infrastruktur vital. Kemudian, strateginya untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan yang rawan bencana. Nah, yang terakhir adalah mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai. Ini juga ada di dalam Renstra yang diterbitkan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR. Nah, gimana sih sebenarnya penerapan IPO Lexosbud Penhankam dalam pengelolaan SDA? Item yang pertama adalah ideologi. Ideologi ini sangat penting karena merupakan pondasi dasar. Nah, pondasi dasarnya ini berupa peraturan atau kebijakan untuk mengelola SDA yang lebih baik.
Lalu dari segi politik, dalam pengelolaan SDA kita tidak perlu mengedepankan kepentingan golongan tertentu. Kita tidak boleh misalkan ada suatu kelompok yang, oh harus membangun proyek ini karena ternyata dia punya proyek terselubung yang kita tidak tahu. Itu kan adalah termasuk KKN ya. Lalu untuk ekonomi, kita harus mengedepankan kepentingan bersama untuk kesejahteraan bangsa. Dari segi sosial, nah, infrastruktur sendiri dan pengelolaan SDA ini harus menjawab kebutuhan dari masyarakatnya dan juga mengurangi efek bentrok sosial. Gimana sih contoh nyatanya? Kayak misalkan kita mengganti untung untuk pembebasan lahan. Kayak desa-desa yang ada sawah di kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, itu banyak sekali yang mendapatkan ganti untung, di mana masyarakatnya tiba-tiba menjadi miliarder gitu kan semuanya. Nah, itu adalah bentuk dari ganti untung. Jangan ganti rugi seperti zaman dahulu, seperti itu. Lalu, dari segi budaya nih, kita harus mempertimbangkan masyarakat adat seperti di Papua. Misalkan di sana ada tanah ulayat, di sana itu punya budaya-budaya tersendiri, misalkan tanahnya itu harus dibeli beserta pohon-pohonnya, dihitung seperti itu. Makanya harus ada studi LARAP atau Land Acquisition and Resettlement Plan dengan pendekatan local wisdom sesuai dengan area-area yang ingin dibangun infrastrukturnya, seperti itu. Lalu dari segi pendidikan, nah ini yang sangat penting juga nih. Kita harus memberikan edukasi agar masyarakat ini tuh sadar, aware gitu ya terhadap pengelolaan SDA. Dan jangan cuma sekedar sadar, tapi masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan SDA. Dan dari segi pertahanan dan keamanan, harus menjamin seluruh keamanan masyarakat dengan adanya infrastruktur SDA sendiri yang dibangun. Seperti itu. Selanjutnya, nah, pengaturan tata ruang. Pengaturan tata ruang sendiri sudah diatur sebenarnya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih penataan ruang itu penting? Nah, alasannya adalah integrasi pengelolaan SDA dengan konsep pengembangan wilayah masih merupakan tantangan tersendiri nih, di mana pengelolaan SDA itu berdasarkan batas hidrologis. Namun, pengembangan wilayah itu didasarkan pada batas administrasi gitu loh. Nah, guna dari pengaturan tata ruang sendiri itu apa sih? Nah, kita itu kalau untuk di Jawa Barat sendiri, karena saya adalah Cisanggarung, yaitu untuk tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat, itu minimal. Dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan. Lalu, terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis dan ruang untuk kawasan perkotaan dan pedesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi, dan terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang. Nah, yang lucunya nih sekarang ya, perkembangan pembangunan di wilayah sungai menyebabkan luasan kawasan pemukiman ini meningkat dengan pesat sekali. Namun, luasan kawasan resapan justru sangat menurun. Hal ini tuh berbahaya sekali, karena wilayah sungai itu adalah kawasan yang perlu dikonservasi, karena perannya adalah sebagai sumber air baku dan memiliki daya rusak, gitu loh.
Gimana sih upaya nyatanya dalam menanggulangi hal tersebut? Bisa digunakan dengan penyusunan rencana pola dan RPSDA di wilayah sungai untuk harmonisasi, seperti itu. Nah, ini adalah kebijakan dan strategi penataan ruang Jawa Barat yang sudah dicanangkan untuk tahun 2009 sampai 2029. Ini adalah jangka waktu 20 tahun. Nah, ini adalah kebijakan dan strategi dari segi perencanaannya di sebelah kiri. Lalu yang di tengah ini ada strategi dan kebijakan untuk pemanfaatannya, dan yang di sebelah kanan ada kebijakan dan strategi untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Gitu. Jadi ada banyak sekali dan mungkin bisa dibaca saja ya, karena ini merupakan peraturan-peraturan yang memang sudah ada. Nah, ini saya bahas sedikit ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, kalau misalkan desain suatu pemukiman, ini saya izin annotate ya, ini adalah desain yang konvensional, di mana lahan-lahan atau landscape yang ada direkayasa, dihilangkan, dan misalkan ada daerah aliran sungai atau ada landscape-landscape yang berkaitan dengan aliran sungai, itu akan dimusnahkan, gitu. Nah, gimana sih yang lebih baik? Nah, ini perencanaannya. Yang lebih baik adalah vegetasinya dipertahankan. Lalu ada drainase natural alamiah yang dipertahankan juga. Jalannya juga jadi lebih kecil dan jangan besar-besar sekali gitu kan. Lalu memanfaatkan landscape yang ada sebenarnya. Dan yang saya suka adalah ada yang pernah bilang begini, jadikanlah sungai itu tampak depan rumah kalian. Kenapa sih tampak depan? Karena kalau tampak depan, kalian pasti mau kan? Tampak depannya itu rumahnya bagus, bersih, asri, gitu loh. Nah, ini tuh sebenarnya sudah ada diimplementasikan di Indonesia, tapi baru di kawasan perumahan-perumahan tertentu seperti Summarecon Bandung, kayak gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana developer perumahan ini mempertahankan landscape alamiahnya dan tidak mengganggu dengan menutup landscape alamiah tersebut seperti daerah drainase dan menjadi lahan terbangun seperti itu. Nah, saya hapus ya. Nah, ini ada beberapa kebijakan untuk sanksi. Kalau sanksi ini secara administratif dan pidana kalau misalkan ada yang melanggar. Lalu ada arahan untuk perizinan dan pemberian insentif dan disinsentif. Bisa teman-teman baca sendiri ya, oke. Lalu, yang berikutnya adalah implementasi ESID-Lakom. Apa sih ESID-Lakom sendiri? ESID-Lakom sendiri adalah Education, Survey and Investigation, Design, Lab Acquisition, Construction, dan Operation and Maintenance. Sebentar saya akan break sebentar karena ada urusan mendadak.
Oke, terima kasih sudah menunggu, maaf ya, Pak. Nah, elemen exit lakom ini yang paling penting adalah edukasi, 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 dan edukasi. Gimana sih edukasi tuh? Sebenarnya edukasi adalah pendekatan yang lebih holistik, di mana kita menempatkan masyarakat itu sebagai stakeholders dan harus mendapatkan manfaat langsung. Contoh edukasinya adalah dengan FGD, dengan PKM, dan bisa bentuk-bentuk yang lainnya juga ya. Apa sih yang kita harapkan dari edukasi sendiri? Yang kita harapkan adalah masyarakat ini mendapat pengetahuan dan ikut juga berpartisipasi, sehingga nantinya pemerintah mudah untuk melaksanakan proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan minim resiko bentrok sosial. Lalu, untuk poin survei dan investigation, ini adalah tahapan di mana kita mengidentifikasi nih data-data sekunder dan primer, lalu ada penyiapan dan implementasi termasuk kelayakan finansial, teknis, dan lingkungan. Contohnya adalah kita melakukan survei teknis, survei harga, tenaga kerja, survei sosial, agar kita mengetahui kondisi-kondisi pada daerah tersebut. Dan pada tahap desain, ini adalah di mana mulai dari master plan, studi kelayakan, DED digodok gitu ya. Tapi tetap mengedepankan aspek lingkungan nih, jangan lupa aspek AMDAL-nya, seperti itu. Lalu ada land acquisition. Land acquisition adalah penyiapan lahan. Gimana sih penyiapan lahan tuh? Kita itu melihat land acquisition secara teknis. Manfaatnya adalah dinilai secara ekonomi. Dan akuisisi lahan ini merupakan komponen yang sangat ditekankan. Lalu, tahap construction atau tahap pembangunannya, seperti yang teman-teman sudah tahu, ada aspek teknisnya berupa perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Lalu ada masa-masa kontrak seperti prakontrak, dan pasca kontrak. Lalu di tahap operation and maintenance atau pengoperasian serta pemeliharaan infrastruktur sendiri adalah untuk menambah usia guna, menjamin ketersediaan peralatan, mendapatkan laba investasi maksimal, menjamin operasi dalam keadaan darurat. Ini adalah hal yang juga krusial. Jadi sebenarnya exit lakom adalah kesatuan tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang harus dilakukan dalam pengelolaan SDA gitu ya. Nah, dari elemen edukasi tadi, exit lakom yang menurut saya penting sekali adalah edukasi, 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 dan edukasi. Nah, apa sih yang harus diedukasi? Pertama kali adalah kita harus mengedukasi tentang konservasi. Konservasi yang pertama adalah konservasi di bagian hulunya dan melibatkan masyarakat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, bukan pepatah sih sebenarnya, ada perkataan seseorang lah ya, yang bunyinya seperti ini. Ketersediaan air sangat bergantung pada daerah hulu sebagai resapan air utama. Jadi gimana sih konsepnya memang kalau di hulu tuh? Gini, kalau misalkan ada hujan nih, bisa teman-teman lihat di foto atau gambar yang tersajikan di layar. Kalau misalkan hujan, tutupan lahannya banyak. Tutupan lahan itu misalkan sawah, perkebunan, intinya adalah tanaman seperti itu ya. Air yang tersimpan akan banyak dan runoff-nya akan menurun seperti itu. Namun bila tutupan lahannya sedikit, air yang tersimpan juga akan sedikit, sehingga akan mengakibatkan runoff yang
berkali-kali lipat. Nah, gimana sih konsepnya? Ini adalah gambar di kiri ya, peningkatan debit puncak akibat perubahan tata guna lahan. Bisa teman-teman lihat sendiri, gimana sih hubungan alih fungsi lahan terhadap debit banjir dan air yang terbuang. Yang tadi ya, kayak misalkan alih fungsi lahan ini meningkat. Misalkan menjadi, nih, dari kiri kan hutan, menjadi rumputan, menjadi taman, sawah, pemukiman, industri, jalan. Alih fungsi lahannya ini meningkat nih, jadi jalan. Nah, debit banjirnya juga akan meningkat. Dan air yang terbuang juga akan meningkat, seperti itu. Jadi ini adalah efek domino yang dihasilkan oleh alih fungsi lahan. Makanya konservasi bagian hulu merupakan bagian yang sangat penting. Karena ketersediaan air juga sangat bergantung pada daerah hulu sebagai resapan air utama, seperti itu. Kenapa sih memang air yang terbuang ini menjadi runoff? Kalau teman-teman nanya, ini tuh diakibatkan karena airnya sendiri tidak terserap oleh tanah. Karena tadi alih fungsi lahannya jadi jalan, jadi industrial, atau jadi pemukiman gitu kan. Dan tiap jenis alih fungsi lahan memiliki peningkatan debitnya tersendiri. Nah, hal ini berdasarkan research, kondisi hulunya sendiri menginterpretasikan besar kecilnya peluang terjadinya bencana di hilir. Atau di hulunya juga bisa sih terjadi bencana. Seperti itu. Misalkan contohnya banjir, longsor, dan lain-lain. Nah, gimana sih prinsip konservasi? Prinsipnya adalah kita mengendalikan kelebihan air di musim hujan dan menyediakan air yang cukup di musim kemarau. Contohnya gimana? Contohnya nih, reboisasi. Kayak nih gambar yang pertama itu reboisasi yang paling kiri. Lalu membuat teras, terus membuat waterways, dan membuat check dam. Seperti itu. Nah, fungsi-fungsinya kayak tadi, reboisasi adalah mengurangi laju erosi, memperbesar daerah resapan, pembuatan teras juga memiliki fungsinya masing-masing, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ini adalah catatan kaki dari saya, yaitu penggunaan air tanah merupakan opsi yang terakhir. Mungkin pada nanya-nanya nih ya, kenapa sih opsi terakhir? Karena recharge air tanah terlalu lama dibandingkan dengan usia manusia dan dapat menimbulkan penurunan tanah atau land subsidence jika terjadi eksploitasi yang berlebihan. Nah, saya suka nih pepatahnya, start now, start small, act locally, and think big. Dengan melibatkan masyarakat. Gimana sih caranya? Caranya adalah kita meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan dan penggunaan air secukupnya. Kemudian kita melibatkan nih masyarakat sendiri untuk berpartisipasi dalam program konservasi agar terciptanya sense of belonging terhadap kelestarian alam dan juga air. Lalu membuat program bersama dalam skala kecil dan menengah. Contohnya adalah yang tadi sudah kita sebutkan adalah reboisasi, sosialisasi hemat air, ada bank sampah, lalu kita dengan merayakan Hari Air Dunia, dan lain-lain. Karena kesadaran masyarakat terhadap lingkungan adalah kunci dari keberlangsungan kehidupan. Nah, gimana sih pengolahan sampah yang partisipatif? Dengan start now, start small, act locally, think big adalah dimulai dari sekarang
dari hal terkecil pada diri kita sendiri untuk visi, untuk tujuan yang lebih besar. Bisa dengan konsep 3R. Mungkin ini sudah sangat sering kita dengar dari kita kecil ya. Reduce, reuse, and recycle. Kita mengurangi limbah, lalu kita menggunakannya untuk keperluan yang lain, dan merecycle. Nah, contoh kecilnya adalah untuk reduce adalah kita membawa tumbler sendiri untuk mengurangi packaging, lalu kita membawa handuk, bisa juga tote bag, kantong belanja ya. Lalu kita memanfaatkan box bekas sepatu nih, di gambar yang bawah kita kasih selotip-selotip jadi bagus, kita olah kardus bekasnya, kita pakai buat menyimpan barang. Lalu kita juga bisa merecycle dengan mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih atau nilai tambah. Contohnya nih ada nih, yang rajin banget nih ya. Dibuat dari bekas bungkus kopi, bungkus kemasan, dianyam menjadi tas yang sangat cantik, dan juga ada pengolahan minyak jelantah yang harusnya dibuang sih ya kalau misalkan orang-orang awam. Tapi ternyata bisa loh dijadikan sabun seperti itu. Dan sabunnya juga cantik ya hasilnya ya. Memang olahan-olahan orang-orang yang kreatif ini sangat menginspirasi seperti itu ya. Lalu dari segi psikologi sosial, kita mengenal banyak sekali teori-teori yang ada. Contohnya adalah di ISC, di mana terdapat analisis-analisis mengenai hal-hal yang dominance dalam diri kita, pengaruhnya, ketahanan, steadiness, dan compliance. Nah, ini tuh caranya adalah mengukur gaya kerja seseorang agar tepat dengan tugas yang harus ditanggung. Misalkan, level dominance-nya nanti tinggi, berarti dia akan berkecenderungan untuk menjadi pemimpin, seperti itu. Nah, misalkan lagi langsung move ke topik berikutnya, yaitu organizational behavior. Ini tuh adalah gimana sih seorang individu harus berperilaku dalam individu itu sendiri, dalam kelompok, dan dampaknya terhadap kinerja sebuah organisasi. Lalu kita juga mengenal Theory of Planned Behavior atau TPB, di mana pengolahan SDA sendiri berakar pada perilaku seseorang. Nah, perilaku seseorang ini berkaitan dengan sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan juga niat dari individu tersebut. Nah, berikutnya kita mengenal indeks pembangunan manusia, yaitu dengan mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Contohnya adalah angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Lalu, untuk membangun integritas diri, kita bisa mulai dari kehidupan sehari-hari ya, seperti tepat waktu, amanah, jujur, dan menghindari perilaku koruptif seperti itu. Nah, gimana sih edukasi tentang banjir dan pengelolaan SDA? Sebenarnya dari tadi sudah edukasi terus, dan harus selalu edukasi. Nah, upaya yang paling gampang adalah mengadakan pelatihan ya, atau webinar, dan kita rajin ngeposting di sosial media terkait isu-isu SDA dan pentingnya pengelolaan SDA sendiri. Terutama dari diri kita sendiri nih, misalkan dari status WhatsApp lah, kita mau story di Instagram gitu ya, atau kita ngupload di YouTube. Karena pasti akan ada efek dominonya. Apapun hal kecil yang kita lakukan pasti akan berdampak ke orang lain. Dan kita mulai dari skop terkecil, dimulai dari diri sendiri, bisa dari lingkungan RT kita, RW, misalnya kita adakan gerakan pengelolaan SDA yang baik, ya tadi kita melakukan gerakan sosial rame-rame, kita mengadakan acara Hari Air Dunia, kita melakukan bank sampah gitu ya, agar
partisipasi masyarakat juga meningkat gitu. Dan kita juga bisa mengirimkan SMS. Sebenarnya bukan SMS ya, sebenarnya informasi. Mungkin kalau SMS ini dari badan-badan tertentu terkait banjir kepada warga-warga yang berpotensi terdampak dan cara evakuasinya. Nah, ini digambar di kanan atas ini adalah himbauan dari pemerintah, dari Badan Penanggulangan Bencana. Ini ada contoh nih ya, kita harus menyiapkan tas siaga bencana yang isinya adalah dokumen-dokumen penting, uang, dan survival kit lainnya, serta obat dan lain-lain seperti itu. Lalu kita bisa membuat aplikasi khusus nih terkait bidang SDA, agar masyarakat juga update gitu loh tentang isu-isu SDA. Nah, bisa teman-teman lihat, sudah ada dilakukan oleh Pemprov Jakarta nih ya, di aplikasi Jaki, dipantau banjir, dan aplikasi-aplikasi lain. Nah, ini contoh aplikasi-aplikasi yang aware bencana nih, agar kita tetap aware dengan peringatan misalkan banjir lah, atau bencana lainnya. Kita harus follow ya, jangan menjadi orang yang apatis gitu loh. Lalu, edukasi tentang konservasi air. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan sustainable drainage system atau sistem drainase yang berkelanjutan. Gimana sih konsepnya? Nah, sistem drainase berkelanjutan sendiri bisa menggunakan bioretention, infiltration trench, dry ponds, dry well, rain barrels, lalu ada infiltration basins, detention ponds, ada swells, filter strips, green roof, ini adalah atap-atap hijau ya, lalu ada infiltration trench, seperti tadi, lalu ada aspal yang permeable, lalu ada rawa-rawa. Contoh yang sudah dipakai di Indonesia adalah sumur resapan air, lalu drainase saluran terbuka, biopori, grass block, dan kolam retensi. Nah, ini ada lagi nih. Contoh yang berikutnya adalah rainwater harvesting. Apa sih rainwater harvesting? Nah, ini adalah kita upaya untuk menampung air hujan agar dapat dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bisa dilihat dari skemanya adalah dari hujan yang mengenai atap, lalu akan ditampung dengan pipa, masuk ke filter, lalu ada masuk ke pompa yang dimana nanti akan dipompa untuk kebutuhan sehari-hari seperti cuci baju, menyiram tanaman, dan mencuci mobil. Lalu nanti sisanya akan masuk ke tanah gitu. Nah, ada lagi nih konsep ekodrainase atau drainase yang berwawasan lingkungan. Konsepnya seperti apa sih? Konsepnya adalah resapkan, tampung, dan alirkan. Resapkan itu adalah air hujan yang dapat dialirkan ke dalam tanah sehingga membantu mengisi air tanah dan dapat digunakan nanti pada musim kemarau, yaitu contohnya dengan sumur resapan. Lalu, dengan menampung air hujan, tidak seluruhnya terbuang ke saluran drainase. Kita bisa memanennya, kayak tadi rainwater harvesting, untuk berbagai macam kebutuhan, seperti untuk pengairan, cadangan air di musim kemarau, air minum, dan lain-lain. Lalu kita harus mengalirkan air melalui saluran drainase sehingga tidak menggenang nih dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, yang terakhir, gimana sih penerapan pengelolaan sumber daya air di Das Cisanggarung? Nah, dari tadi konsepnya sudah banyak sekali yang sudah dipaparkan. Ini saya harapkan menjadi masukan untuk pengelolaan SDM berkelanjutan, sehingga akan terus bisa kita nikmati baik saat ini, lalu
untuk kedepannya hingga bisa dinikmati oleh generasi-generasi penerus kita. Saya selalu suka dengan moto ini, "Start now, start small, act locally, think big." Dimulai dari sekarang, dari hal terkecil pada diri kita sendiri untuk tujuan yang lebih besar. Sertakan niat kita yang baik karena Allah dan kemajuan bangsa Indonesia, dan senantiasa kita beribadah agar diridhoi oleh Allah untuk kemajuan SDA yang lebih baik. Mari kita sama-sama majukan SDA yang berkelanjutan. Kita ajak sanak saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita untuk mengelola SDA yang berkelanjutan agar bisa dinikmati oleh generasi-generasi penerus kita. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Semoga paparan ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan oleh teman-teman. Dan bila ada feedback, saya sangat senang sekali. Misalkan teman-teman punya masukan, misalkan, oh ini kurang, oh ini konsepnya mirip saya ini bisa dipadukan. Nah, itu sangat senang sekali saya. Jangan ragu untuk menegur saya, komen, atau apapun itu. Saya akan sangat senang sekali bila diberi kritik dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SDA.